Halo, sahabat semua. Apakah kalian sadar bahwa di negeri kita tercinta, Indonesia, ada 46 juta remaja berusia 10-19 tahun? Itu adalah jumlah yang sangat besar, dan mereka adalah masa depan kita. Namun, sayangnya, banyak di antara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas dan zina. Menurut data dari KPAI, perilaku seks bebas di kalangan remaja kita semakin meningkat dan ini sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 80% remaja kita telah berpacaran dan risiko kekerasan seksual semakin besar. Fakta menunjukkan bahwa sekitar sepertiga remaja usia 18-20 tahun di Indonesia telah melakukan hubungan seksual. Bahkan, menurut data WHO, setiap tahun terjadi 2,3 juta kasus aborsi dan 30% diantaranya dilakukan oleh remaja. Mari kita renungkan bersama, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Halo, sahabat semua. Bayangkan seorang yang sangat taat beribadah bertemu dengan seorang wanita yang menjalani hidup sebagai pekerja seks komersial dan memiliki bayi di dalam sebuah rumah yang terisolasi. Dia diberi 3 pilihan sulit: meminum minuman keras, berbuat zina, atau membunuh bayi tersebut. Dia memilih untuk meminum minuman keras, dan sayangnya, hal itu membuat dia kehilangan kendali dan melakukan 2 pilihan lainnya. Kisah ini mungkin terdengar sangat ekstrim, namun ini adalah gambaran tragis dari dampak pergaulan bebas dan zina. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa itu pergaulan bebas dan zina? Atau apa dampaknya bagi kehidupan kita? Nah, di video ini, kita akan membahas 3 hal penting yang perlu kalian ketahui untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dan yang paling menarik, di akhir video ini, saya akan berbagi kisah inspiratif tentang seseorang yang pernah menjadi korban pelecehan seksual, namun berhasil bangkit dan berubah, dan kini menjadi sukses. Penasaran? Jadi, jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Halo, teman-teman. Selamat datang di channel Inspirasi Edutainment ID. Di sini, kita akan saling berbagi inspirasi dan motivasi tentang berbagai topik yang sedang hangat dan penting, semua demi mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan sukses, baik di dunia maupun akhirat. Jadi, mari kita belajar dan tumbuh bersama di sini. Pertama, kita harus memahami apa itu pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah perilaku yang melanggar norma dan aturan masyarakat, termasuk nilai-nilai agama. Contohnya adalah konsumsi alkohol dan narkoba, tawuran, dan penyebaran konten pornografi. Sementara itu, zina dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada hubungan seksual di luar nikah, tetapi juga perilaku-perilaku yang dapat mendorong terjadinya zina, seperti melihat dengan nafsu, berbicara secara vulgar, dan berfantasi seksual. Contoh konkret dari pergaulan bebas yang dapat mendorong terjadinya zina adalah berpacaran dan berduaan di tempat sepi, melakukan kontak fisik dengan orang yang bukan mahram, dan mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat atau memperlihatkan lekuk tubuh. Dalam Islam, hal-hal ini dianggap melanggar ketertiban dan kesopanan, dan umat Islam diajarkan untuk berpakaian sopan, menjaga kehormatan diri, dan menghindari menarik perhatian secara tidak pantas. Kedua, kita harus sadar akan bahaya dan dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Dampak individu antara lain adalah penyebaran penyakit menular seksual, terjerat hukum, dan menjadi korban pelecehan seksual, penyebaran materi intim, bahkan hingga pembunuhan. Dampak masyarakatnya antara lain adalah kerusakan moral dan norma sosial, serta peningkatan angka kejahatan seksual dan kekerasan. Selain itu, pergaulan bebas dan zina juga bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang, seperti stres, depresi, dan rasa bersalah yang mendalam. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada kualitas hidup seseorang dan produktivitasnya dalam masyarakat. Ketiga, kita harus tahu bagaimana cara mencegah perbuatan zina. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, kita harus berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan. Lingkungan yang sehat akan membantu kita untuk menjaga perilaku dan sikap kita. Kedua, kita harus memperkuat iman dan takwa kita, misalnya melalui mengikuti majelis ilmu. Majelis ilmu akan memberikan kita pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan nilai-nilai moral.
Ketiga, kita harus menghindari media dan konten yang dapat merangsang nafsu, serta menjaga pandangan dan pikiran kita. Kontrol diri adalah kunci utama dalam mencegah pergaulan bebas dan zina. Hey, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, saya penasaran nih, apa pendapat kalian tentang apa yang baru saja kita bahas? Ada yang terkejut atau mungkin punya pengalaman pribadi terkait topik ini? Yuk, ceritakan di kolom komentar. Kita di sini untuk saling berbagi. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan membahas kisah inspiratif seorang wanita yang berhasil bangkit dari pelecehan seksual dan menjadi sukses. Saya yakin kisah ini akan memberikan kita semangat dan inspirasi yang kuat. Jadi, yuk, kita lanjutkan. Apakah kalian pernah mendengar nama Oprah Winfrey? Ya, dia adalah seorang wanita yang telah mencapai puncak kesuksesan sebagai presenter dan pebisnis di Amerika Serikat. Namun, tahukah kalian bahwa perjalanan hidupnya tidak semulus yang kita lihat sekarang? Oprah lahir dalam keluarga yang terpecah. Dia dibesarkan oleh neneknya dengan didikan yang keras. Meski begitu, dia mampu berbicara dan berani tampil di depan banyak orang saat baru berusia 3 tahun. Namun, masa kecilnya tidak semanis yang kita bayangkan. Dia mengalami pelecehan seksual yang berlangsung selama beberapa tahun dan membuatnya hamil pada usia 14 tahun. Bayi yang dilahirkannya hanya bertahan hidup selama 2 minggu. Namun, Oprah tidak membiarkan masa lalunya menentukan masa depannya. Dia memutuskan untuk bangkit dan mengubah hidupnya. Dengan dukungan ayahnya, Oprah menjadi murid berprestasi di sekolah dan berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Kemampuannya berbicara di depan publik sangat baik, dan dia mulai kariernya sebagai penyiar berita di sebuah radio lokal saat berumur 17 tahun. Oprah terus meraih kesuksesan. Dia menjadi presenter wanita berkulit hitam termuda di sebuah stasiun TV lokal. Pada tahun 1984, dia membawakan acara talk show-nya sendiri, AM Chicago, yang membuatnya menjadi semakin terkenal di Amerika. 2 tahun kemudian, dia memulai acara talk show barunya, The Oprah Winfrey Show, yang disiarkan di 126 negara. Kisah Oprah Winfrey ini adalah bukti bahwa kita bisa bangkit dari kesulitan dan trauma, dan meraih kesuksesan. Tidak peduli seberapa keras masalah yang kita hadapi, selalu ada harapan dan kemungkinan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Jadi, jangan pernah menyerah dan terus berjuang untuk mencapai impianmu. Terima kasih, teman-teman, karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Saya yakin kalian telah mendapatkan pengetahuan dan inspirasi yang berharga dari pembahasan kita hari ini. Tapi, jangan berhenti di sini. Ada lebih banyak lagi yang bisa kalian pelajari. Saya telah menyediakan beberapa referensi penting di deskripsi video ini. Saya yakin, referensi tersebut akan membantu kalian mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini. Dan ada lagi, saya juga telah menyediakan beberapa materi tambahan yang bisa kalian download. Materi ini dirancang khusus untuk membantu kalian memahami topik ini dengan lebih baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman-teman kalian. Seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan yang terakhir, kami sangat menghargai masukan, tanggapan, dan hal-hal lain yang bermanfaat dari kalian. Jadi, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Mari kita bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Terima kasih, teman-teman, karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika kalian merasa mendapatkan sesuatu yang berharga dari video ini, tolong berikan kami like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami. Dengan berlangganan, kalian akan menjadi bagian dari komunitas kami yang terus belajar dan berkembang. Kami akan kembali dengan video berikutnya yang akan membahas topik-topik menarik lainnya yang pastinya tidak kalian ingin lewatkan. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar dan tetap semangat. Ingat, setiap langkah belajar adalah langkah menuju keberhasilan. Sampai jumpa.